Sebelum menutup video ini, jangan lupa subscribe channel Peter Papua. Terima kasih, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman wartawan dari berbagai media, baik yang hadir secara fisik maupun secara online atau virtual. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, dihadiri oleh Bapak Wapres dan beberapa menteri terkait. Ada dua agenda yang masuk di dalam ratas pada pagi sampai dengan siang ini. Yang pertama adalah agenda tentang desain besar olahraga nasional atau yang kita kenal selama ini dengan Grand Design Olahraga Nasional. Kemudian yang kedua adalah tentang penyelenggaraan PON ke-20 dan Peparnas ke-16 di Papua tahun 2021 ini. Saya mulai dari yang pertama tentang desain besar olahraga nasional atau Grand Design. Sebagaimana kita tahu bahwa selama ini kita belum mempunyai desain khususnya untuk pembinaan prestasi olahraga nasional. Usia negeri ini sudah 76 tahun, tapi kita belum mempunyai desain besar. Nah, alhamdulillah atas arahan Bapak Presiden pada saat beliau memberikan sambutan dan arahan pada peringatan Ornas ke-37 tanggal 9 September tahun 2020 yang lalu. Ada beberapa hal yang beliau arahkan kepada kami, yang pada intinya adalah Bapak Presiden meminta kepada kami untuk melakukan review total terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional, kemudian juga penggunaan big data. Selain itu juga arahan Bapak Presiden tentang menjadikan sport science sebagai unsur utama di dalam pembinaan olahraga nasional. Dan hal-hal lain juga disampaikan, tetapi kira-kira seputar itu. Nah, atas arahan Bapak Presiden dan perintah beliau ketika itu kepada saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kami segera menyusun desain besar tentang olahraga nasional, tentu dengan kerjasama bersama-sama stakeholder lainnya, dengan KONI, dengan Komite Olimpiade Indonesia, dan NPC, serta perguruan tinggi, para akademisi, para praktisi di bidang olahraga. Ini kami lakukan selama beberapa waktu setelah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, dan setelah itu kemudian kami juga mendatangi kota-kota dan perguruan-perguruan tinggi untuk uji publik desain olahraga nasional, sehingga dalam perjalanannya itu juga mendapatkan masukan dari para praktisi, para akademisi, dan stakeholder olahraga. Nah, hari ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan di hadapan Bapak Presiden, dan pada intinya arahan Bapak Presiden, desain besar ini diterima. Tentu ada tambahan di sana sini, ada masukan dari beberapa menteri yang hadir, dan ini kami akan jadikan sebagai bahan untuk melengkapi lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, desain besar yang kami sampaikan ini adalah
ini berasal dari hulu ke hilir, tentu tebal, dari sejak kebugaran masyarakat yang menjadi sumber potensi talenta untuk atlet-atlet nasional. Di samping itu juga kami merencanakan akan membuat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah. Tentu kita sesuaikan dengan potensi yang ada. Dan yang paling mendasar adalah potensi talenta ketika di sekolah dasar. Tadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan respon yang sangat luar biasa positif. Beliau akan melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang ada dalam desain besar ini. Kemudian sentra-sentra ini akan berisi anak-anak kita yang punya potensi, yang sudah terseleksi, yang usia SMP. Selanjutnya usia SMA kita akan dorong ke Cibubur, tempat SKO kita sekarang. Dan nanti juga kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding. Tentu ini adalah rangkaian panjang, sebab untuk sebuah prestasi menurut para pakar minimal dibutuhkan waktu 10 tahun atau kira-kira 10.000 jam untuk bisa menuju prestasi. Nah, hal yang kedua adalah target. Itu kita merencanakan dalam desain besar ini sampai dengan 2045. Tetapi ada yang kita buat target-target 2024, 2028, dan 2032. Kita tahu Olimpiade 2024 itu akan dilaksanakan di Prancis, Paris. 2020 ada di Tokyo, ditunda ke 2021, dan 2028 itu di Los Angeles, Amerika Serikat, dan 2032 harapan kita bisa menang bidding menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Nah, kita tentu tidak hanya ingin menjadi tuan rumah, tetapi prestasi juga kita harus torehkan. Oleh karena itu, dalam desain besar atau grand design ini kami mentargetkan untuk 2032 itu kita berada pada posisi 10 besar, baik untuk Olimpiade dan tentu untuk Paralimpiade atau atlet-atlet disabilitas kita itu juga pada ranking yang tidak terlalu jauh. Nah, ini butuh dukungan pendanaan, dukungan infrastruktur, dukungan kerjasama antara kementerian dan lembaga, BUMN, perusahaan swasta, serta yang paling penting adalah dukungan dari daerah. Nah, Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami, itu semua dirumuskan lagi. Nanti tentu akan lahir keputusan dari Bapak Presiden. Kita belum tahu bentuknya seperti apa, tetapi desain besar ini akan kita dorong. Karena ini adalah satu perencanaan tentang prestasi olahraga kita yang jangka panjang dan terdesain dengan bagus. Tidak ada prestasi yang kita dapatkan dengan by accident. Prestasi harus kita dapatkan dengan by design. Itu, teman-teman sekalian. Agenda yang kedua adalah tentang Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Peparnas 16 yang dilakukan di Papua, dan tadi dihadiri langsung oleh Pak Gubernur Pak Lukas NMB. Beliau menyampaikan bahwa prinsipnya semuanya sudah siap dan kami juga melaporkan, maka pelaksanaan PON 20 itu pada tanggal 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021. Tentu ada pertanyaan, akan seperti apa pelaksanaannya? Kita akan lihat perkembangannya nanti. Apakah ini akan dilaksanakan tanpa penonton
atau penonton terbatas atau dalam kapasitas normal. Kita belajar dari Olimpiade Tokyo yang nanti akan dilakukan beberapa bulan ke depan. Kita akan lihat di situ penerapannya seperti apa. Protokol kesehatan tentu itu menjadi penting dan harus dilakukan dengan disiplin. Dan arahan Bapak Presiden, karena ini sudah siap, kita akan lakukan pada tahun 2021 ini, tidak ada penundaan PON, karena ini sudah sempat kita tunda pada tahun 2020. Dan hal lain yang beliau sampaikan, bahwa akan ada vaksin. Kalau sekarang kan sudah ada, kami di Kemenpora, program vaksinasi untuk atlet, pelatih, dan tenaga pendamping itu sudah ada. Kita mulai tanggal 26 Februari yang lalu dan sekarang masih terus prosesnya. Dan arahan Bapak Presiden, seluruh kontingen akan divaksin, baik atlet, pelatih, ofisial, tenaga pendukung. Bahkan juga Bapak Presiden mengarahkan masyarakat di sekitar venue itu harus divaksin untuk memastikan bahwa pada saat bulan Oktober nanti mereka sudah tervaksin semuanya. Dan kalau dilihat dari perjalanan pelaksanaan kegiatan vaksinasi, saya kira saya juga optimis bahwa nanti pada saatnya itu sudah tervaksin semuanya. Itu kira-kira secara garis besar dua agenda yang telah dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden pada pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih.